Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Dewi Wahyundaru selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum audit, dan juga yang saya hormati Mas Aka Ilham Syarifuddin selaku asisten dosen dari Ibu Dewi Sri Wahyundaru. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai modul 7 yang mengacu pada buku praktikum audit tentang siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gilang Nugraha dengan NIM 31402000283 dan juga Rian Rais Amara dengan NIM 31402000295. Nah, untuk yang pertama, kelompok kami akan membahas tentang prosedur audit modul 7 siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang pertama ada siapkan schedule utama sehubung dengan audit aset tetap. Ini terdapat pada indeks J halaman 114 buku 2. Yang kedua ada minta daftar aset tetap, list of visit aset yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan, beserta nilai bukunya. Cocokkan dengan saldo perkiraan kontrolnya. Ini sudah diperiksa pada halaman 160 sampai 162 buku 1. Yang ketiga ada prosedur audit. Ini ada di indeks J halaman 114 buku 2. Yang keempat ada periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini pada indeks JJ halaman 116 buku 2. Mutasi penambahan. Penambahan yang nilainya material, perhatikan bukti pendukung dan pemiliknya. Misal permintaan pembelian, order pembelian dan persetujuannya, sertifikat tanah, akta jual beli, kewajaran harga beli, terutama dari perusahaan afiliasi atau hubungan istimewa, faktur pembelian, surat kontrak, serta bukti pembayarannya. Dan bila dibangun sendiri ke bukti-bukti pengeluaran sehubungan dengan biaya pembangunannya. Ini sudah diperiksa pada buku 1 halaman 160 sampai 161 dan dapat dibandingkan dengan audit tahun lalu. Yang mutasi penambahan yang kedua ada bila suatu bukti dipegang oleh kreditur sebagai jaminan, lakukan konfirmasi mengenai title of ownership atau lihat daftar serah terima dokumen dari pihak kreditur. Ini tidak ada. Yang kedua ada mutasi pengurangan. Untuk mengurangi atau penjualan atau penghapusan, perhatikan apakah perkiraan akumulasi penyusutannya telah didebitkan sebagaimana seharusnya, serta cara perhitungan dan pembukuan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga jualnya ini tidak ada. Yang kelima ada apakah ada construction in progress, review biaya yang dibebankan. Apabila pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lainnya, perhatikan apakah pencatatannya sudah sesuai dengan presentasi penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaiannya kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Ini tidak ada. Yang keenam, apakah ada aset tetap yang diperoleh melalai sewa guna usaha atau leasing? Bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Review apakah pencatatan sudah sesuai dengan SAK. Bandingkan dengan kewajaran dalam sewa guna usaha yang timbul. Ini ada di indeks J dan JJ buku 2 halaman 114 sampai 116, buku 1 halaman 163. Yang ketujuh ada bila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Ini tidak ada. Yang kedelapan, bila perusahaan melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap, disarankan 1. Minta daftar penilaiannya, teliti dasar
penilaiannya apakah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu SAK. Yang selanjutnya ada mendapatkan keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif. Yang keempat ada pelajari dasar penilaian, prosedur, dasar perhitungan akumulasi penyusutan, dan perlakuan atas aset tetap yang usang. Yang kelima ada minta surat ketetapan dari kantor KPP yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diajukan berbeda dengan jumlah yang disetujui, lakukan perhitungan atas efek kumulatif dari tahun diajukannya sampai dengan tahun disetujuinya nilai tersebut. Yang terakhir ada cek apakah jurnal penyesuaian sehubungan dengan penilaian kembali tersebut telah dicatat dengan tepat. Ini semua tidak ada. Yang kesembilan ada lakukan reasonableness test atau tes kelayakan atas perhitungan penyesuaian yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan perkiraan akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya, bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini ada pada indeks J dan JJ halaman 114 buku 2. Yang ke-10 ada apabila beban penyusutan atas aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus-kasus seperti ini. Itu pada indeks J. Yang ke-11 adalah lakukan inventarisasi aset tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang idle capacity. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar dan penyusutan dihentikan. Ini ada pada indeks J halaman 114 buku 2. Yang ke-12 ada pertimbangan apakah pengungkapan diperlukan. Ini ada di indeks J untuk 1. Aset tetap yang direvaluasi, aset tetap yang dijadikan jaminan pinjaman kepada kreditur, bunga yang dikapitalisir sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat ada aset tetap dalam sewa guna usaha. Yang kelima aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian. Yang keenam ada aset tetap yang belum dan tidak digunakan lagi dalam usaha. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap dari tahun sebelumnya. Yang selanjutnya ada aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian proses hukum dan belum jelas keputusan pengadilannya. Yang terakhir ada pengurangan aset tetap yang bersifat luar biasa, misalnya kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Ini semua tidak ada. Yang ke-13 ada tujuan perpajakan. Yang pertama ada minta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun yang bersangkutan. Ini sudah diperiksa pada buku 1 halaman 163. Yang kedua ada cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan SPT tahunan tahun lalu dan bila dapat dengan perhitungan tahun lalu. Ini sudah diperiksa pada buku 1 halaman 163. Yang ketiga ada periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinkan bahwa aset tetap yang tidak diperolehkan sesuai fiskal telah dikeluarkan dari daftar aset tetap tersebut. Ini sudah diperiksa pada buku 1 halaman 163. Untuk yang ke-14 ada atau yang terakhir ada catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam client representation letter atau management letter serta hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Ini ada di indeks J rekap. Untuk selanjutnya ada prosedur audit pada hutang sewa guna usaha. Yang pertama, ada minta semua daftar hutang sewa guna usaha atau leasing sudah diperiksa pada halaman 163 buku 1. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo per tanggal neraca untuk mengetahui tingkat bunga yang terutang jaminan, schedule
pembayaran dan syarat-syarat lainnya. Ini ada di indeks N1 halaman 119 buku 2. Yang ketiga, minta kopi surat perjanjian sewa guna usaha untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan metode kapasital atau metode operasional. Ini sudah diperiksa pada buku 1 halaman 164. Yang keempat, ada periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Ini ada di indeks M3 dan N4. Yang kelima, ada vouching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Ini sudah diperiksa pada indeks ini sudah diperiksa pada halaman 163 buku 1. Yang terakhir atau keenam, ada hitung jumlah yang telah dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca. Ini ada di indeks M3. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aset tetap. BTW, teman-teman, ini bukan debit kredit ya, namun pertambahan dan pengurangan seperti biasanya, penjumlahan biasanya. Kita untuk mengisi kolom ini, kita dapat lihat di buku 1. Nah, ini bangunan dan prasarana akan ada reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan sebesar 950 juta dan pembayaran pajak bumi bangunan 2021 sebesar 500 juta. Jadi kan 950 juta ditambah dengan 500 juta kan hasilnya 1.450 juta. Kita salin saja di sini 1.450 juta. Untuk mesin dan peralatan kan kalau di buku 1 kan nggak ada di kolom kayak seperti ini. Kita dapat lihat di sini bahwa mesin dan peralatan 2021 sebesar 560 juta. Jadi kita dapat isikan di sini 560 juta. Untuk mengisi ini tinggal ini dikurangi 2021 dikurangi dengan 2020. Jadi hasilnya. Untuk kendaraan bermotor, kita lihat di buku 1 kendaraan bermotor. Ini kan ada 2 unit mobil coach Mitsubishi sebesar 80 juta dan 3 unit truk Toyota sebesar 202 juta 500 ribu rupiah. Hasilnya jika ditambahkan 282 juta 500 ribu rupiah. Kita tinggal tulis saja di sini. Dan untuk peralatan kantor, ini kan peralatan kantor kita buka di buku 1 peralatan kantor. Nah, ini untuk peralatan kantor kan ada yang di debit dan kredit. Untuk yang di debit ada 10 unit komputer Pentium dan print dan program sebesar 90.300.000 rupiah dan 1 unit brankas klub sebesar 9.500.000 rupiah jika ditambahkan menjadi 99.800.000 rupiah dan yang dikredit 2 unit komputer awareness sebesar 1.500.000 rupiah. Kita tinggal tulis saja di sini. Untuk memperoleh yang tahun 2021, kita tinggal ini ditambah dengan ini. Jika ada yang nominal di kolom ini, kita tinggal kurangin saja. Dan hasilnya untuk tanah sama 1.500.000 juta dan bangunan dan prasarana sebesar 2.236.500.000 rupiah, mesin dan peralatan sebesar 560 juta, kendaraan bermotor sebesar 557 juta 639.500.000 rupiah, peralatan kantor sebesar 183 juta 300.000 rupiah. Untuk pengisian akumulasi penyusutan kita dapat dilihat di buku 1 akumulasi penyusutan pada bangunan dan prasarana ini. Penyusutan tahun 2020 kan ada 73.750.000 rupiah. Kita tinggal salin di sini 73.750.000 rupiah. Nah, untuk mesin dan peralatan kan tidak diketahui pada buku 1, kita dapat dilihat di sini akumulasi penyusutan mesin dan peralatan untuk 2021 kan ada 130 juta.
kita tinggal saja isi di sini 130 juta. Nah, untuk mendapatkan ini kita tinggal saja ini dikurang 2021 dikurang dengan 2020. Jadi hasilnya 37.550.000 rupiah. Untuk selanjutnya kendaraan bermotor. Penyusutan tahun 2021 sebesar 295.450.000 rupiah. Kita tinggal salin di sini. Dan untuk peralatan kantor sebesar 52.500.000 rupiah. Kita tinggal salin di sini. Nah, untuk ini kita dapatkan dari 2020 ditambah dengan kolom ini. Jadinya seperti ini, atau didapatkan dari ini juga bisa. Di mana akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana pada tahun 2021 dihasilkan 141.250.000 rupiah. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan 2021 dihasilkan 130 juta rupiah dan akumulasi penyusutan kendaraan bermotor 2021 dihasilkan 485.200.000 rupiah dan akumulasi penyusutan 2021 peralatan kantor dihasilkan 82.500.000 rupiah. Nah, untuk nilai buku ini kita dapatkan dari untuk 2021 kita dapatkan dari harga perolehan 2021 dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu sebesar. Nah, jadi untuk tanah masih tetap 2021 masih sama dengan 2020, yaitu 1.500.000 rupiah. Untuk bangunan dan prasarana sebesar 2.095.250.000 rupiah. Untuk mesin dan peralatan sebesar 430 juta, untuk kendaraan bermotor sebesar 72.439.500 rupiah, dan untuk peralatan kantor sebesar 82.500.000 rupiah. Untuk peralatan kantor nilai buku 2021 dihasilkan 100.800.000 rupiah. Untuk totalnya masih sama seperti yang tadi, yaitu jumlah ini semuanya. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang utang sewa jangka panjang. Kita buka dulu di buku 1, utang sewa pembiayaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Gemilang, terdapat sisa manfaat 16 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar 2.500.000, angsuran pokoknya sebesar 2.198.000 dan bunganya 302.000 yang dibayar tiap akhir bulan. Sedangkan sewa pembiayaan pada PT Barokah terdapat sisa 21 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar 2.835.000 dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 12 Januari 2020 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 Februari 2022. Nah, dari informasi ini kita dapat simpulkan bahwa PT Gemilang memiliki sisa manfaat selama 16 bulan dan angsuran tiap bulannya 2.500.000 yang terdiri dari angsuran pokok 2.198.000 dan bunganya 302.000. Sedangkan untuk PT Barokah memiliki sisa 21 bulan dengan angsuran tiap bulannya 2.835.000. Untuk mengetahui angsuran pokok dan bunga dari PT Barokah kita dapat lihat di atas ini. Nah, ini. Pada tanggal 7 Mei 2021, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Barokah. Di sini tertulis angsuran pokok 2.835.000 per bulan. Angsurannya per bulan 2.835.000. Angsuran pokoknya 1.700.000 dan bunganya 1.135.000. Jadi kita tinggal nyalin saja di sini.
Dengan PT Gemilang tadi kan sisa manfaatnya kan 16 bulan. Angsuran pokoknya kan 2.198.000, bunganya kan 302.000. Jadi angsurannya 2.500.000. Untuk mengetahui saldo yang harus dibayarkan selama 16 bulan itu kita dapatkan dari angsuran dikali dengan bulan sebesar 40 juta rupiah. Untuk PT Barokah sisa manfaatnya kan 21 bulan, angsuran pokoknya kan 1.700.000, bunganya kan 1.135.000. Angsurannya menjadi 2.835.000. Jadi saldo yang harus dibayarkan selama 21 bulan yaitu 59.535.000. Nah, di pencatatan sini kan PT Gemilang kan cuma 38.500.000. Padahal di koreksi seharusnya 40 juta. Berarti PT Gemilang ini terdapat kurang pencatatan yaitu sebesar 1.500.000 rupiah yang didapatkan dari 40 juta dikurang dengan 39.500.000 rupiah. Nah, ini kalau PT Barok kan udah sama ya, 59.535 juta. Jadi jurnal koreksinya yaitu di debit beban sewa sebesar 1.500.000 dan di kredit utang sewa jangka panjang PT Gemilang sebesar 1.500.000. Kita karena utang kita tulis saja di kredit 1.500.000 rupiah. Jadi ini 40 juta, ini 59.535 juta. Ini dijumlahkan seperti biasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang utang sewa jangka pendek. Kita cari dulu di buku 1 tentang utang sewa jangka pendek. Nah, utang sewa pembiayaan jangka pendek. Nah, ini saldo akhir kan 98 juta 35.000. Di debit pembiayaan angsuran PT Barokah sebesar 13 juta 35.000 dan di kreditnya pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi 46.500.000 dan saldo alpanya sudah 36.500.000. Jadi kan 98 juta 35.000. Kita bisa 98 juta 35.000 di kredit PT Barokah. Ini dijumlahkan seperti biasanya. PT Rizky menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan dan prasarana adalah 20 tahun overhead, mesin dan peralatan 10 tahun overhead, kendaraan bermotor 5 tahun operasi, dan 5 tahun operasi untuk peralatan kantor. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas aset tersebut dan jika di atas 300.000 maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal, sedangkan beban pemeliharaan yang bersifat tidak mempengaruhi nilai atau produktivitas aset tetap tersebut maka akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Pemeriksaan fisik atas aset tetap yang diperoleh pada tahun 2021 dilakukan pada tanggal 16 Januari 2022 oleh Rian Rais Amara bersama Gilang Nugraha. Kertas kerja pemeriksaan bisa dilihat pada buku 2 halaman 114 sampai 120 dan ini adalah data aset yang telah dibuat dan mengacu pada buku 1 praktikum audit di mana terdapat daftar harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku. Jadi ini per kliennya ya. Jadi nanti akan melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menghasilkan nilai per auditnya. Jadi yang akan menjadi temuan audit dalam melakukan pemeriksaan bisa dilihat pada buku 1 halaman 160. Di sana ada data yang berhubungan dengan aset tetap. Nah, berikut ini hasil temuan pemeriksaan
terhadap aset tetap selama pemeriksaan tahun 2021. A. Bangunan dan prasarana. Berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2018 seluas 1000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2021, beban yang dikeluarkan termasuk beban material, tenaga kerja dan lainnya sebesar 950 juta sampai dengan akhir tahun 2021, perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Dengan hal ini maka dilakukanlah catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah ditemukan tersebut, didapatkan bahwa perusahaan belum melakukan pencatatan PPN atas bangunan yang dibuat sendiri dengan mencatatkan bangunan dan prasarana didebit sebesar 19 juta, utang PPN dikredit sebesar 19 juta. Bagaimana sih cara memperoleh nominal 19 juta ini? Nominal 19 juta ini diperoleh dari perkalian BPP dengan 950 juta. Ini tadi. Dan juga dikalikan dengan PPN-nya yaitu sebesar 10%. Jadi perhitungannya 20% dikali 950 juta dikali 10%, sehingga menghasilkan 19 juta. Lalu kendaraan bermotor. Pada tanggal 16 Oktober 2021, perusahaan telah membeli 3 unit truk Toyota dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 250 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh pada tanggal 8 Juli 2020 adalah 60 juta, akumulasi penyusutan sebesar 15 juta. Di sini kendaraan lama dinilai dengan harga pasarnya yaitu sebesar 47.500.000, sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Kendaraan bermotor didebit sebesar 202.500.000, Bank Toko dikredit sebesar 202.500.000. Lalu, pada tanggal 7 Mei 2021, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Barokah dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehannya 52.760.000, uang mukanya 11.960.000, pokok pinjamannya 40.800.000, ini didapatkan dari 1.700.000 dikali dengan masa sewa pembiayaannya yaitu 24 bulan. Terus bunga 27.240.000 didapatkan dari 1.135.000 dikali masa sewa pembiayaannya yaitu 24 bulan. Lalu jumlah pinjaman ditotalkan semua sehingga menghasilkan nominal sebesar 68.040.000. Nah, ini tadi data yang diperoleh. Masa sewa pembiayaannya 24 bulan, angsurannya 2.835.000 per bulan. Angsuran pokoknya 1.700.000 dan bunganya 1.135.000. Pembiayaan sewa setiap akhir bulan terhitung pada bulan Mei 2021 dan pada akhir masa sewa pembiayaan mempunyai hak opsi. Perusahaan telah mencatat transaksi tersebut dengan cara mendebit kendaraan bermotor sebesar 80 juta, kreditnya Bank Loko 11.960.000 dan juga utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 68.040.000. Dalam hal ini dilakukan catatan pemeriksaan. Perhitungan pertukaran aset tetap. Harga perolehan truk Nissan tadi telah disebutkan.
yaitu 60 juta. Ini ya, bisa dilihat 60 juta. Terus nilai buku akumulasi penyusutannya 15 juta. Sehingga bisa didapatkan nilai buku. Bagaimana sih rumus dari nilai buku itu? Nah, nilai buku itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sehingga harga perolehan di sini tadi 60 juta, kemudian akumulasi penyusutannya 15 juta. Sehingga nilai bukunya 60 juta dikurangi dengan 15 juta. Lalu ada nilai pasar. Nilai pasar di sini sudah disebutkan ya, sebesar 47.500.000. Nah, dari sini keduanya, nilai buku dan nilai pasar, terdapat selisih antara keduanya. Dari perhitungan tersebut, maka diperolehlah laba pertukaran nilai aset. Kenapa laba? Karena di sini nominal nilai pasar lebih besar daripada nominal dari nilai buku. Dan selisih di antara mereka yaitu sebesar 2.500.000. Lalu harga perolehan aset baru. Di sini dicatatnya 250 juta. Akan tetapi pada ini itu dicatatnya 202.500.000. Sehingga terjadi salah catat. Maka harga perolehan aset baru tadi ya 250 juta, akan tetapi dicatat 202.500.000. Nah, kurang catatannya berapa? Kurang catatannya 250 juta ini dikurangi dengan 202.500.000, sehingga kurang catatnya sebesar 47.500.000. Nah, dari perhitungan ini dapat kita buat koreksi atas kesalahan pencatatan yang dilakukan di accounting PT Rizky. Terjadi kurang catat perolehan aset tetap, serta belum mencatat akumulasi penyusutan dan laba pertukaran aset tetap. Sehingga dicatatlah kendaraan bermotor sebesar 47.500.000, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor sebesar 15 juta di debit, lalu laba pertukaran aset tetapnya di kredit sebesar 2.500.000. Nah, ini tadi ya selisih antara nilai buku dan juga nilai pasarnya. Lalu kendaraan bermotor sebesar 60 juta. Kendaraan bermotor di sini adalah kendaraan yang ditukar, yaitu sebesar 60 juta. Yang kemudian dicatat juga kesalahan catat kendaraan yang diperoleh melalui sewa pembiayaan. Aset tetap sewa kendaraan bermotor 52.760.000. Ini adalah harga perolehan. Terus utang sewa pembiayaan jangka panjangnya 3.320.000. Ini adalah bunganya pada debit. Lalu mengkredit kendaraan bermotor sebesar 56.080.000. Yang berikutnya peralatan kantor. Pada tanggal 10 Januari 2021, pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Jepang dengan rincian sebagai berikut. Ada harga perolehan US dollarnya 18.000, ongkos angkutnya 1.000 US dollar. Ada harga pabean 20.000 US dollar dalam. Terus biaya masuknya 5%, nilai impor, PPN 10%, PPN barang mewah 5%, PPh pasal 22 ini 2,5%, dan lainnya. Didapatkan data ini 86 juta, 4.300.000, 90.300.000, 9 juta 30.000,
terus PPN barang mewah 5%, PPh pasal 22 2.257.500, beban lainnya 4.050.000. Kemudian di total jumlahnya semuanya ada 110.152.500. Dicatat oleh perusahaannya sebagai berikut. Debitnya peralatan kantor 90.300.000, PPN masukannya 9.030.000, yaitu dari 10% dikali peralatan kantor ini ya. 10% dikali 90.300. Terus pajak dibayar di muka 2.257.500, beban lainnya 8.565.000. Kreditnya Bank Lopo 110.152.500. Lalu pada tanggal 21 Desember 2021 dijual 1 unit komputer Wireless dengan harga jual 3 juta yang diperoleh pada tanggal 11 Mei 2018 dengan harga 2.500.000 yang dibukukan sebagai berikut. Dengan mendebit Bank Lopo sebesar 3 juta, peralatan kantor dikredit sebesar 1.500.000 dan laba atas penjualan aset tetapnya 1.500.000. Sehingga dicatat terjadi kesalahan dalam pengakuan harga perolehan aset tetap impor. Dicatat perolehan kantor didebit sebesar 8.565.000. Peralatan kantor ini diperoleh dari penjumlahan beban lainnya dengan PPN BM pada beban lainnya, yaitu sebesar 8.560.000. Lalu penjualan aset tetap, perhitungannya di sini ada harga jual 3 juta, harga perolehan pada bulan Mei 2.500.000, dan lalu kita menghitung terlebih dahulu akumulasi penyusutan dari tahun ke tahun dimulai dari 2016 sampai 2018. Di sini diperoleh 2016 sebesar 335.000, 2017 500.000, 2018 sebesar 500.000. Hal ini diperoleh dari 2.500.000 dibagi 5 karena 5 ini adalah umur ekonomis peralatan. Lalu hasilnya dikalikan dengan 8/12. 8 itu apa sih? 8 itu jumlah hitungan bulan dari Mei sampai Desember. Sehingga jumlah akumulasi penyusutannya ini di total sebesar 1.335.000. Terus nilai buku tadi juga sudah dijelaskan. Nilai buku cara memperolehnya yaitu dengan cara perhitungan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, yaitu sebesar 1.165.000. Terus laba atas penjualan aset tetapnya 1.835.000, itu dari harga jual ini dikurangi dengan nilai bukunya, yaitu sebesar 1.835.000. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan jurnal koreksi sebagai berikut. Mendebit akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1.335.000. Laba atas penjualan aset tetap didebit juga sebesar 335.000. Ini diperoleh dari selisih antara 1.500.000 dengan labanya ya, yaitu tadi ini 1.835.000 sehingga diperoleh 335.000.
Kemudian mencatat peralatan kantor di sisi kredit sebesar 1.670.000. Lalu kita menghitung terlebih dahulu penyusutannya. Nah, ini ada data tabel penyusutan. Ada aset lama, aset baru, jumlah, pencatatan, dan selisih. Penyusutan tahun 2018. Bangunan dan prasarana. Aset lamanya diperoleh data 39.325.000, mesin dan peralatan 28.450.000, kendaraan bermotor 55.027.900, peralatan kantornya 17 juta, aset tetap sewa kendaraannya tidak ada. Lalu aset barunya sini diperoleh sebesar 12.083.333,33, terus mesin dan peralatannya 27.550.000, kendaraan bermotornya 28.250.000, peralatan kantor 20.723.000, aset tetap sewa kendaraan bermotor 8.793.333. Terus totalnya ini di total ya, aset lama ditambah dengan aset baru. Dapatkan data ini. Lalu pencatatan bangunan dan prasarana sebesar 73.750.000, kemudian mesin dan peralatannya 37.550.000, kendaraan bermotor 295.450.000, peralatan kantor sebesar 52.500.000. Lalu untuk menghitung selisihnya, yaitu pencatatan dikurangi dengan jumlahnya ini, sehingga diperoleh selisih sebesar 22.341.666,67. Begitu juga dengan yang seterusnya, sama ya, yaitu selisihnya diperoleh dari pencatatan dikurangi dengan jumlahnya ini. Nah, dari tabel tersebut bisa dibuat penyesuaian. Terjadi kesalahan perhitungan penyusutan aset tetap dengan cara mendebit akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 22.341.666,67, beban penyusutan mesin dan peralatan sebesar 18.450.000, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor sebesar 212.712.100, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 14.777.000. Pada beban penyusutan bangunan dan prasarana, akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, beban penyusutan kendaraan bermotor, beban penyusutan peralatan kantor. Ini namanya sama dengan yang ini semua. Yang berikutnya, perusahaan belum melakukan penyusutan atas aset tetap sewanya. Catatan di sini perusahaan belum melakukan penyusutan ya tadi, sehingga dicatat beban penyusutan aset tetap kendaraan bermotornya sebesar 8.793.323 di debit. Terus akumulasi penyusutan aset tetap kendaraan bermotor di kredit sebesar 8.793.333. Nah, dari hasil catatan pemeriksaan ini bisa untuk mengisi yang ini. Nah, untuk yang pertama, tanah ini tidak ada. Terus bangunan dan prasarana 19 juta di debit,
bisa dilihat di sini ya. Yang pertama tadi catatan pemeriksaan sudah benar 19 juta, terus mesin dan peralatannya ini enggak ada. Terus kendaraan bermotor 47.500.000 di debit dan juga 60 juta di sisi kredit. Ini dari sini kendaraan bermotor 47.500.000 di sisi debit. Terus ini juga ada di sisi kredit sebesar 60 juta. Lalu yang ini peralatan kantor di sisi debit 8.565. Nah ini ya peralatan kantor 8.565. Terus di sisi kreditnya 1.670.000. Nah ini peralatan kantor di sisi kredit, ini ada pencatatan peralatan kantornya di sisi kredit sebesar 1.670.000. Terus aset tetap pembiayaannya 52.760. Nah ini ada 52.760.000. Kemudian yang berikutnya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kita lihat di catatan pemeriksaan yang penyusutan juga. Di sini akumulasi penyusutan bangunan dan prasarananya di debit 22.341.666,67 diperoleh dari sini. Akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana. Lalu mesin dan peralatannya ini ya 18.450.000. Terus kendaraan bermotornya 15 juta. Ini kendaraan bermotor 15 juta. Nah ini akumulasi penyusutan kendaraan bermotor di sisi debit 15 juta. Terus peralatan kantor 23.342.000 di sisi debit. Lalu ada kemudian ada aset tetap sewa pembiayaannya di sisi kredit sebesar 8.793.333,33. Ini juga diperoleh dari akumulasi penyusutan ya. Tadi tepatnya di sini. Terus yang berikutnya nilai buku. Nah nilai buku ini tadi ya harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang sudah dicatat. Jadi ini yang di sini harga perolehan dikurangi dengan akumulasinya, sehingga didapatkan nilai-nilai buku ini. Untuk yang pertama tanah ini enggak ada ya, enggak ada. Terus lanjut bangunan dan prasarana di debit sebesar 41.341.666,67. Ini diperoleh dari ini harga perolehannya 19 juta.
ditambah dengan yang ada di akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 22.341.660.000,67. Terus mesin dan peralatannya di sisi kredit ini ya 18.450.000. Terus kendaraan bermotornya 62.500.000 di sisi debit, sama perhitungannya seperti yang tadi. Terus begitu juga dengan ini di kredit sebesar 60 juta. Lalu peralatan kantornya di sini 8.565.000 ditambah dengan ini 23.342.000. Lalu di sisi kreditnya hanya ini sehingga dicatat di kredit sebesar 1.670.000. Terus yang terakhir aset tetap sewa pembiayaannya. Perolehan di sini ada, tapi di akumulasi penyusutan yang enggak ada, sehingga hanya dicatat yang ini di harga perolehan, yaitu sebesar 52.760.000. Terus kemudian aset tetap sewa pembiayaan nilai buku di sisi kreditnya sebesar 8.793.333,33. Ini dari sini ya, dari akumulasi penyusutan, karena di harga perolehannya nggak ada sehingga ini aja, itu sebesar 8.793.333,33. Nah, kita sudah melakukan penyesuaian ya, dan juga telah menghitungnya, didapatkan di sisi debit berapa, di sisi kredit berapa. Nah, ini diperoleh hasil per auditnya. Hasil per audit untuk tanah berhubung tidak ada penyesuaian, jadi tetap ya sama, yaitu sebesar 1.500.000.000. Terus per audit dari bangunan dan prasarana, cara menghitungnya dengan cara menambah yang di sisi debit ini dengan per klien, sehingga didapatkan hasil 2.255.500.000. Terus yang per audit mesin dan peralatan tetap sama karena tidak dapat penyesuaian, yaitu sebesar 560 juta. Terus per audit dari harga perolehan kendaraan bermotor ini didapatkan dari per klien 557.639.500 ditambah dengan 47.500.000 lalu dikurangi dengan ini 60 juta. Nah, hasilnya 545.139.500. Lanjut, per audit dari peralatan kantor. Sama perhitungannya, per klien ditambah dengan yang di sisi debit. Kalau sudah, terus dikurangi dengan yang di sisi kredit ini. Terus yang ini per audit dari aset tetap pembiayaannya, berhubung hanya di sisi debit, sehingga per auditnya 52.760.000. Nah, sudah ketemu untuk per audit dari harga perolehannya. Ini di total semua dari atas ke bawah, sehingga didapatkan total 5.037.439.500. Nah, ini sama ya dengan yang sini. Yang kemudian akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini agak berbeda ya dengan harga perolehan tadi untuk perhitungannya per audit. Di sini bangunan dan prasarana per kliennya 141.250.000. Untuk menghitung per auditnya dikurangi dengan yang di sisi debit ini. Tadi kan beda, kalau yang di harga perolehan itu di sisi debit,
itu ditambah, tapi kalau di akumulasi penyusutan di sisi debitnya itu mengurangi seperti itu. Terus nah ini per auditnya didapat 148.450.000 didapatkan dari 130 juta ditambah dengan ini 18.450.000. Terus per audit dari penyusutan kendaraan bermotor didapatkan dari per klien 485.200.000 dikurangi dengan 15 juta. Terus ini sama peralatan kantor, perhitungannya per audit didapatkan hasil 59.158.000. Terus yang ini per audit aset tetap pembiayaannya, berhubung ini enggak ada datanya ya, sehingga dicatat ini 8.793.333,33. Terus kita totalkan semua dari atas ini sama sini, hasilnya 859.509.666,66. Yang kemudian nilai buku per auditnya untuk tanah 1,5 miliar karena ini enggak ada debit kreditnya ya. Terus per audit dari bangunan dan prasarananya ini sebesar 2.136.591.666,67 diperoleh dari ini per klien ditambah dengan debitnya. Terus yang ini didapat per audit mesin dan peralatan sebesar 411.550.000. Ini didapat dari 430.000 hasil nominal dari per klien dikurangi dengan sisi kreditnya. Terus yang ini per audit dari nilai buku kendaraan bermotor, perhitungannya dari per klien ditambah dengan nominal di sisi debit, terus hasil tersebut dikurangi dengan sisi kredit ini, sehingga menghasilkan per auditnya yaitu sebesar 74.939.500. Terus yang ini per audit dari peralatan kantor sama dengan yang atasnya ini ya, cara perhitungannya yaitu per klien ditambah dengan di sisi debit terus dikurangi dengan di sisi kreditnya. Terus yang ini berhubung per kliennya nggak ada, jadi kita tinggal mengkurangkan saja yang di sisi debit dikurangi dengan sisi kredit ini, yaitu 52.760.000 dikurangi dengan 8.793.333,33, sehingga didapat hasilnya per audit yaitu sebesar 43.966.666,67. Terus kita totalkan yaitu sebesar 4.298.000.000. Sekian pembahasan modul 7 dari kelompok kami. Jika ada kurang lancar dalam penyampaian atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.